Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau materi pelajaran proyek IPAS untuk 10 DKD 1 dan 2 di Sabka dari Jamban, di mana sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023 oleh Ahmad Syahroni, SPD MSI, LPP 9803-18-2010-011012. Baik Ibu semua, bahwa pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial itu merupakan mata pelajaran yang muncul di kurikulum merdeka ya, yang hanya ada di tingkat 10. Untuk itu, kalian perlu tahu yang pertama tentang rasional pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya. Bahwa definisi daripada ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, kemudian dapat ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu berfungsi untuk membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 21 ini yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah, tentunya dengan menerapkan konsep sains. Kemudian berikutnya adalah peserta didik dapat memperoleh kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial itu meliputi integrasi antara social sciences dan natural sciences menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah tujuan dari mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang pertama adalah menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap masyarakat dan alam semesta, serta permasalahan yang dihadapi. Kemudian, tujuan proyek IPAS yang berikutnya adalah mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari pengetahuan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang lebih berdasar dengan menggunakan IPAS serta teknologi. Dan yang keempat, mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains, baik masalah individu maupun masyarakat. Nah, adapun karakteristik dari mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang pertama adalah bahwa mata pelajaran proyek IPAS ini memiliki objek kajian berupa benda konkret dan non-konkret yang terdapat di alam dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik, yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh setiap orang dan memiliki langkah-langkah sistematis serta menggunakan cara berpikir yang logis dan ilmiah. Dan karakteristik yang kedua dari mapel proyek IPAS itu sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk bisa dipecahkan secara berkelompok atau secara berkolaborasi ya. Kemudian adik-adikku semua, anak-anakku semua, karakteristik yang ketiga adalah bahwa pembelajaran IPAS itu dikemas dalam bentuk proyek ya, atau project based learning yang mengintegrasikan beberapa elemen materi. Via proyek dilaksanakan untuk mencapai elemen kompetensi IPAS yang terdiri dari 3 elemen dan dikontekskan dengan karakteristik masing-masing bidang. Kemudian ada 7 aspeknya atau 7 lingkup materi dalam mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah kontennya atau materinya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua tentang zat dan perubahannya. Yang ketiga tentang energi dan perubahannya. Yang keempat tentang bumi dan antariksa. Yang kelima adalah tentang keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Yang ke 6 adalah interaksi, komunikasi, sosial,
institusi sosial dan dinamika sosial. Dan yang ketujuh adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Ya. Kemudian mata pelajaran project IPAS itu mengandung 3 elemen. Ya. Yang pertama adalah elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua, elemen mendesain dan mengevaluasi pendidikan ilmiah. Dan yang ketiga adalah menerjemahkan data dan bukti secara. Sekarang model project based learning atau PJBL dalam pelajaran IPAS. Pada model PJBL atau project based learning ini, peserta didik tidak hanya memahami konten atau tidak hanya memahami materi, tetapi juga menumbuhkan keterampilan peserta didik. Bagaimana peserta didik itu bisa berperan di masyarakat. Keterampilan yang ditumbuhkan dalam project based learning ini diantaranya adalah keterampilan komunikasi dan presentasi. Jadi nanti kalian akan melakukan presentasi atau komunikasi secara berkelompok terhadap proyek yang sudah Anda rencanakan, sudah kalian susun, sudah kalian kerjakan, kemudian akan dilaporkan melalui presentasi secara berkelompok. Berikutnya adalah keterampilan manajemen organisasi dan waktu. Jadi namanya proyek itu pasti ada timeline-nya, ada waktunya, kapan Anda mulai merancang, kapan melaksanakan, kemudian kapan untuk bisa selesainya. Itu nanti ada timeline-nya. Berikutnya adalah keterampilan penelitian dan penyelidikan. Jadi ketika kalian akan mengerjakan suatu proyek, tentu kalian akan melakukan suatu penelitian atau penyelidikan tentang sesuatu, ya, sesuatu yang berhubungan dengan fenomena alam, berhubungan dengan dinamika sosial, yang berhubungan dengan 7 aspek dalam IPAS yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian juga partisipasi kelompok dan kepemimpinan. Nah, ini yang terpenting. Jadi di setiap kelompok itu pasti ada ketua kelompok, bagaimana ketua kelompok itu mengorganisasikan anggota kelompoknya sehingga bisa merencanakan suatu proyek, bisa melaksanakan suatu proyek, kemudian bisa melakukan suatu proyek. Nah, itu pentingnya partisipasi kelompok dan kepemimpinan. Kemudian adalah melatih berpikir kritis, ini yang terpenting ya. Bahwa berpikir kritis juga itu merupakan salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila ya. Itu yang diharapkan terjadi ya. Jadi ini adalah model project based learning yang akan digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sedangkan penilaiannya untuk IPAS ini adalah dilakukan secara individu atau kelompok ya, dengan memperhitungkan proses dan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi setiap proyek itu tentu ada proses di dalam melaksanakan produk, ada hasil atau output atau produk yang dihasilkan dari proyek itu merupakan salah satu komponen penilaian dalam project based learning di pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, itulah adik-adikku semua, anak-anakku semua, berkaitan dengan materi dari ilmu pengetahuan alam dan sosial ya, mulai dari karakteristik, dari tujuan, dari rasional, kemudian dari elemennya, dari aspek materi, dari penilaian yang sudah Bapak terangkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya bahwa untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial itu adalah karakteristiknya seperti itu. Jadi nanti kalian ketika mulai belajar dengan IPAS, ya itulah metode yang digunakan misalnya adalah project based learning ya. Penilaiannya adalah penilaian proses dan penilaian produk. Baik, itu anak-anakku semua, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, raih prestasi yang setingginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.